bersyukur kepadamu bila sampai saat ini Engkau tetap memegang kami, Engkau tetap mengasihi kami. Bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu dari hari ke hari, dengan pertolongan-Mu, dengan anugerah-Mu. Terima kasih semuanya. Kami bersyukur, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran-Mu. Berfirmanlah dan kami akan mendengar dan melakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari Kamis kemarin saya ke Boyolali, ada pelayanan di sana, dan saya senang karena ada teman lama yang dulu orang NTT tinggal di daerah Selo gitu. Nah, saya pernah ke sana sama istri saya datang, dan saya dulu masih pakai mobil Kijang itu, jadi di mobil yang belakang itu penuh dengan sayuran begitu. Jadi sayuran banyak sekali. Dan jemaat di sana itu memberkati kami dengan banyak sayuran. Tapi bukan sayurannya yang penting, tetapi hamba Tuhan ini namanya Pak Hermanus Dun, panggil Pak Herman, dan dia orang yang kontroversial. Kontroversialnya begini, saya melihat kontroversialnya adalah kalau di daerah Selo itu seringkali bukan model persawahan, tapi peladang. Jadi tidak semua tanaman sawah terus kemudian setiap hari bercocok tanam sawah, tidak. Tapi di sana kadang jagung, kadang kopi, banyak perkebunan. Dan kebanyakan yang menguntungkan saat itu, saat hamba Tuhan itu datang ke di daerah Selo itu, banyak sekali petani itu yang menanam tembakau. Nah, tembakau, dan kenapa? Di sana juga ada gudang salah satu pabrik rokok begitu. Jadi terus kemudian hamba Tuhan ini karena dia orang yang tidak merokok kayak Pak Petrus, jadi dia kalau ada jemaatnya yang nanam tembakau itu dia gelisah, karena dia merasa kalau dia tidak menegur dan tidak ngomong sesuatu, kamu jangan nanam tembakau karena tembakau itu meracuni banyak orang. Artinya menjerumuskan banyak orang, mengganggu yang lain gitu. Dan dia membulatkan hati. Beberapa puluh tahun yang lalu dia akan aku omongkan ke jemaat. Jemaatnya semuanya petani, dan mereka hidupnya dari pertanian. Dia ngomong, pokoknya kalau kamu mau dari jemaat ini di sini, kamu tidak boleh menanam tembakau. Kenapa? Jelas. Tembakau itu kalau di medis boleh, tapi kalau untuk rokok itu artinya membuat banyak orang menderita. Nah, kira-kira jemaatnya hilang atau tetap? Tapi juga ada yang bandel, maksudnya bandel tetap tanam tembakau begitu. Tapi dia pergumulan itu berlangsung berulang, dia tidak takut akan ditinggalkan jemaatnya. Tapi dia sampaikan kebenaran dan dia lakukan itu. Untung saya pulang tidak diberikan daun tembakau gitu. Tidak ada. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia tahu benar panggilannya. Dia tahu benar bahwa hidupnya bukan untuk dirinya. Panggilan hidupnya itu seperti Harun, dia harus membantu Musa mengangkat tangan supaya kemenangan bangsa Israel. Kita juga sama panggilannya. Panggilan kita selain untuk mengasihi Tuhan, tetapi di panggilan kita untuk mengasihi siapa? Sesama. Kalau panggilanmu tidak kau lakukan, engkau cuma mengasihi dirimu sendiri, keluargamu, lingkaranmu, artinya engkau tidak melawan panggilan itu. Kok bisa? Iya, karena kamu egois. Karena kamu memikirkan kesulitanmu, kamu memikirkan dirimu hanya untuk keluargaku. Keluarga yang lain bagaimana yang butuh pertolonganmu?
Selain Pak Dun, saya juga ketemu dengan satu orang yang sakit kanker. Jadi suaminya saya pernah datang malam-malam jam 8:30 datang ke rumahnya, belum dia kanker begitu. Tapi dia sebenarnya kepengen ketemu istri saya karena dia itu kankernya di kaki dan merembet terus. Wajahnya laki-laki sama suami istri ini yang sakit suaminya. Kakinya itu ada kanker paloma atau apa. Jadi dia dioperasi di sini, pindah ke depan seperti itu. Dan dia datang dengan wajah kusut, dan saat saya datang tanpa istri, dia kecewa. Terus kenapa Pak seperti ini? Waduh, saya juga mengharapkan Bu Mega datang. Kenapa? Sesama penyandang, penyintas kanker itu kalau ngomong dengan sesama itu enak, dipercaya gitu. Omongannya mandi ya. Tapi kalau saya yang ngomong atau mungkin orang lain ngomong, bahkan hamba Tuhan yang ngomong dan dipercaya, kowe ra nglakoni, aku sing nglakoni gitu mungkin. Tapi saya tetap sampaikan begini, Bu, ya wes, istri saya tidak datang, tapi saya percaya begini, saya ceritakan, saya kagum dengan istri saya. Saya tahu benar istri saya, pergumulan istri saya. Dan dia tidak pernah menyerah dari awal sampai sekarang ini. Ini sudah kanker yang ketiga. Dan saya cerita, Bapak itu punya panggilan buat orang-orang lain. Saya ceritakan istri saya, saat dia menyuapi salah seorang yang sakit kanker di hari-hari terakhir, walaupun akhirnya mati. Ini sudah beberapa hari tidak mau makan, tapi istri saya datang, dia mau makan. Dia memulihkan hatinya satu orang. Nah, kalau saya ngomong, kami berdua datang. Kalau yang saya ngomong, dia tidak lihat saya. Tapi saat lihat Bu Mega, dia mendengar. Dia sakit dan dia tahu panggilannya. Adam juga punya panggilan saat Tuhan pertama kali mencipta. Panggilannya apa? Untuk berkuasa, untuk menguasai, untuk mengelola bumi. Ya, Tuhan itu punya rancangan. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sampaikan begini, dalam hidup orang Kristen itu pasti berhasil. Rancangan Tuhan di dalam Alkitab itu pasti berhasil. Dan saya yakin itu sampai saat ini rancangan hidup saya itu pasti berhasil. Tidak pernah gagal. Pasti menang. Menurut cara pandang Tuhan. Dan saya yakin itu Adam saat diciptakan itu ya biasalah, senang. Dia tinggal di Eden, dia hidup bergaul dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kemudian narasinya, menurut cerita tulisannya, urutan tulisan, saya tidak menduga apakah saat disampaikan itu Adam dan Hawa sudah ada atau belum, Hawa sudah ada atau belum, tapi dalam narasi di Alkitab, dalam urutan di Alkitab, saat Adam belum, Hawa belum ada, Adam disampaikan bahwa kamu tidak boleh makan buah pohon yang di tengah itu. Pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, apa itu Hawa dibentuk, itu narasi. Tapi bukan masalah apakah Hawa mendengar, tetapi Hawa juga tahu bahwa itu juga dilarang. Tuhan merancangkan Adam dan Hawa berhasil kan? Berhasil. Pasti menang nggak? Pasti menang. Tapi ada saatnya kalau lihat buah di tengah itu menggoda. Kita seringkali tergoda dengan sesuatu. Saya biasa pas beberapa tahun yang lalu saya kerja di Jakarta, tinggal di Jakarta. Tempat saya itu di Roksimas, jadi kantor saya di Roksimas. Jadi kalau di Roksimas itu pusat perbelanjaan, di situ itu menggoda. Dan saya hobinya kalau mau beli baju, itu saya muter-muter dulu, lihat dulu yang bagus, yang cocok gitu dengan kulit saya yang hitam supaya nggak kelihatan aneh gitu kan. Tapi bukan itu, tapi bukan baju tok yang apa, yang bagus.
sepatunya juga bagus, tapi duitnya tidak cukup, menggoda saya. Kalau bapak-bapak kemudian sudah sepuh, lihat ada nona-nona cantik begitu lewat, tergoda ya? Enggak, saya nggak lihat. Saya lihat di kaca, di sana ada gitu. Tergoda tidak untuk saat kamu melakukan mengalami kesulitan, kemudian melanggar perintah Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam hidupmu, dalam perkataanmu, dalam pikiranmu. Kalau masih tergoda ya sama. Saya mau sharing tentang ini, dan nanti kita akan lihat film supaya kita jadi orang yang tidak tergoda. Bagaimana mengatasi godaan itu? Ini tentang kisah, tentang kejadian. Ya, dia mengatakan dalam kejadian dikatakan ayat yang 16 begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Yang membuat Adam dan Hawa jatuh itu bukan buahnya, tetapi ketidaktaatannya. Kalau dia taat, dia pasti tidak mati. Yang membuat dia jatuh itu dirinya sendiri. Bukan matanya melihat, bukan karena matanya melihat, bukan karena dirinya sendiri, bukan buahnya. Saat dia lirik sekali, coba ngelilingi pohonnya, kita menarik, kemudian dia lihat, wah rasanya enak enggak ya? Mungkin kayak durian gitu ya, yang penyuka durian. Mungkin kayak kedondong gitu ya. Jadi dimakan kemudian bijinya bisa untuk obat batuk gitu. Atau mungkin, ini kayak semangka mungkin seperti itu yang suka semangka. Itu yang akan membuat kita tergoda. Selanjutnya Kak, nah, kita lihat sebentar, mungkin sekitar 10 menit. Ini kita ada animasi, jadi kita ada gambaran saat cerita tentang kisah Adam dan Hawa. Walaupun kisah Adam dan Hawa ini digambarkan dalam bentuk animasi, itu mewakili kisah Alkitab. Ya, Adam disuruh untuk mengelola bumi dan kemudian bertambah banyak. Rancangan Tuhan berhasil ya? Berhasil. Faktanya adalah kita sampai saat ini ada, berarti karena Adam menang. Tetapi dalam kehidupan kita seringkali mengalami kegagalan, tidak tahan dengan godaan. Godaan apa? Ada banyak godaan. Godaan saat kita tidak punya uang. Kita bisa saja mengambil punya perusahaan, mengambil punya orang lain. Tidak tahu. Mereka pasti tidak tahu. Mereka pasti, dan kita yang tahu pasti kita sendiri. Atau mungkin kita melakukan hal yang tidak sepatutnya, yang berdosa. Pak Peter tidak mungkin tahu, Pak Mar tidak mungkin tahu, Pak Bahtiar tidak mungkin tahu. Tapi Tuhan tahu. Yang seperti ini, yang sering kali bukan menggagalkan, menghalangi itu. Ada orang yang cepat sekali dengan firman Tuhan, kemudian dia langsung bertobat. Dia merubah hidupnya, bertobat. Nah, dengan firman dia berubah, bertobat, tinggalkan kebiasaan yang tidak sesuai. Tetapi ada orang yang prosesnya panjang, agak panjang, sedikit panjang. Tetapi ada juga sudah dikasih tahu dan prosesnya sangat panjang. Saat mau meninggal baru bertobat. Ada juga yang prosesnya panjang, bahkan sampai mati pun tidak bertobat. Tapi kita bisa tahu caranya, bisa tahu bagaimana kita mengurangi atau menghilangkan tahan terhadap godaan. Tuhan menciptakan kita bukan sekedar diciptakan,
Tetapi Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk menang dengan godaan. Tuhan menciptakan kita, diberikan karunia juga Roh Kudus yang akan menolong kita. Masalahnya kita mau memakai dan begitu. Nah, saya mau kasih ilustrasi. Sasa tolong saya. Tahan godaan. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, itu akan kita gampang terkena dampaknya. Misalnya Sasa ini manusia kita. Dan anak saya sendiri kan tak aniaya, tidak terlalu masalah ya. Tapi jangan dimasukkan dalam YouTube ya. Nanti termasuk KDRT. Misalnya dia, ini godaan, lempar, godaan, gangguan si iblis, atau keinginan kita, atau apa sesuatu, itu ibarat apa? Panah, atau lemparan batu. Kamu boleh menghindar. Tapi aku juga boleh mengenai kamu. Setuju? Ya. Kamu boleh menghindar. Tidak kena, kadang kena. Kan bapak kan nurut nih. Tapi kena. Kalau model manusianya begini terus, mengandalkan diri sendiri, kebiasaannya, pengalamannya, kalau setiap lemparan seperti ini, dia akan gampang untuk kena. Tetapi kalau dia mau pakai pelindung, anggap saja ini pelindung. Anggap saja ini apa? Perisai. Nah, tak berikan perisai. Kalau saya lempar dia, kena enggak? Enggak kan? Tapi kita seringkali malas memakai pelindung ini, malas memakai perisai. Yang kita lakukan adalah tetap terbuka. Aku tidak mau dibentuk, aku tidak mau dibentuk, aku tidak mau dengerin firman Tuhan, aku tidak mau melakukan firman Tuhan. Sehingga ada kalau para si jahat, tuduhan-tuduhan terhadap dia, kita tidak bisa menahannya. Mungkin kau tidak pernah melakukan kesalahan sekarang, ataupun jarang melakukan dosa sekarang, tapi akan diingatkan, dulu kamu itu penipu. Kalau dia tetap tidak pakai pelindung, dia akan kena. Kamu dulu suka bohong, dilemparlah. Kamu dulu pernah mukuli orang, tidak akan lama. Tapi kalau kita tanpa pelindung yang dari itu, pelindung itu seperti apa? Terima kasih Kak. Tolong dirapikan ya. Yang naik lagi. Perisai. Setelah itu Kak, sakit. Kamu sakit karena kuasa jahat. Kamu sakit karena penuh dengan dengki. Itu sebagai hukuman. Tuduhan. Masalah keluarga itu bisa menuduh. Kata orang dirasani digibah, korban gibah, itu bisa melukai. Apalagi panahnya, perselingkuhan. Aku udah selingkuh, apa cuma lihat-lihat, lirik kanan, apa tebar apa? Cuci mata tiba pesona kalau ini yang dilihat. Juga cuci mata. Pekerjaan, di pekerjaan tidak jadi teladan. Banyak hal-hal yang salah yang dikerjakan. Kemudian tuduhan-tuduhan. Banyak hal yang membuat kita jadi jatuh, ataupun kita jadi menangnya agak lama. Kalau kita bertobat, oke. Terus caranya seperti apa? Klik 2 kali kan? Susah. Yang gambar perisai. Macet. Terus benar. Dengerin suara aja dulu ya.
yang bisa menjadi tameng buat kita, perisai yang dipakai, payung, pelindung. Itu firman Tuhan. Allah sudah disediakan Tuhan, kita bisa baca firman, kita bisa dengerin firman, kita bisa merenungkan firman itu. Kita baca firman, dengerin firman. Pulang dari tempat ini kita bisa merenungkan firman Tuhan. Dan kita berkatakan saat ada apa? Kita ada masalah. Ada kuasa jahat, ada tuduhan-tuduhan. Kamu punyanya apa? Bajumu itu tidak pernah ganti. Mereknya apa? Seringkali kita dirasani seperti itu, ataupun kita merasa seperti itu. Tapi kalau firman Tuhan berkata, kalau ada makanan dan pakaian cukup. Artinya adalah punya sepatu enggak? Punya sandal enggak? Kalau punya sandal berarti lebih daripada cukup. Punya rumah untuk ditinggali enggak? Aku bukan rumahku masih ngontrak, tapi ada tempat tinggal enggak? Ada. Artinya engkau sudah lebih daripada cukup. Firman Tuhan akan membentengi kita, akan menjaga. Didengarkan, firman Tuhan dibaca, direnungkan, dan dikerjakan, dilakukan. Diperkatakan. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang kena panah goda. Ada lagi selain firman Tuhan, kita juga harus berdoa. Berdoa itu hubungan kita dengan Tuhan. Berdoa itu saat Tuhan ada bersama kita, saat Tuhan punya waktu bersama kita. Berdoa itu bukan masalah saya dengan Tuhan, saya menyediakan waktu buat Tuhan, bukan. Berdoa itu adalah waktu Tuhan bersama dengan saya. Jadi kalau kau berdoa, itu waktu Tuhan sedang berdekatan dengan kita. Kita akan membuat perisai begitu. Jadi saat engkau kehilangan anugerah Tuhan, saat engkau mendapat kehilangan sesuatu yang satu rasanya Tuhan, aku kok jauh daripadamu, baca firman Tuhan. Beri waktu berdoa supaya Tuhan bersama kita. Tuhan menolong kita. Supaya apa? Hubungan kita dengan Tuhan, Eden itu tidak hilang bersama kita. Kalau tidak hilang Eden, tempat di mana kita dengan Tuhan ketemu. Ada lagi selain firman Tuhan berdoa, persekutuan, komsel M3, saling mengingatkan satu dengan yang lain, supaya kita apa? Saling menjaga satu dengan yang lain. Kalau di dalam apa? Peron itu kalau tanpa persekutuan kita cuma ibadah raya dan tanpa ada M3 itu seperti M3 sama ibadah raya itu seperti dua sayap. Kalau kau ibadah raya, kau bisa dan punya M3 komsel, itu artinya kau bisa terbang. Tapi kalau hanya ibadah raya, kau hanya mendengarkan saja. Saat di M3 kau bisa bertanya, kau bisa diskusi tentang firman Tuhan, tentang kesepakatan. Yo, minggu ini kita mau melakukan firman Tuhan apa? Kau punya sayang untuk terbang bersama-sama. Ini tiga hal ini: firman Tuhan, berdoa, dan persekutuan. Itu akan membuat perisai buat kita. Supaya apa? Kita tidak kehilangan Eden. Kita tidak kehilangan apa? Eden. Persekutuan dengan Tuhan. Berdoa adalah waktu Tuhan ketemu dengan kita. Mau kita bersama-sama lakukan bersama-sama, punya benteng, punya tameng, yang kita berdoa. Saya bersyukur kepadamu Tuhan, beri anugerah buat setiap kami supaya kami mengerti isi hati. Tolong kami Roh Kudus supaya kami boleh melakukan firman dan terlebih lagi rancanganmu atas kami digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Luar biasa, jelas sekali ya prakteknya yang penting. Nah, orang bisa praktek sembahyang kalau Tuhan kita bisa praktek. Amin. Ya di mana-mana itu gitu sudah lagi.
satu hal yang mau saya tambahkan, manusia itu memang kalau kepalanya belum jedok tembok itu kadang-kadang kita tidak sadar. Makanya kadang Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita sadar, waduh iya nih, selama ini ternyata aku pingsan, Tuhan pingsan, ngomongnya apa ya, kadang-kadang dulu, kadang enggak. Ada yang pernah pingsan di sini? Ada enggak? Masih bisa. Saya pernah pingsan sekali seumur hidup saya. Sakit panas, tidak makan, saking hausnya turun di kalangannya di Gangnam sana. Turun ke ruang makan, ambil minum kok seger, langsung mau enggak. Ternyata saya pingsan. Dan pingsan itu enak ternyata. Angker di lantai sebentar tapi saya sadar. Tapi ini ada cacatnya karena waktu jatuh kena kursi. Tapi tidak berdarah, darah dikit. Tapi enak pingsan. Tapi jangan suka pingsan ya. Hari-hari kita harus sadar apa yang disampaikan Pak Nono itu luar biasa sekali. Ya, bareng-bareng ya. Semangat ya, berdoa, baca firman, datang M3. Itu sudah. Ayo kami sendiri kita berdoa. Kami sangat bersyukur buat apa yang kami dengar sore hari ini Tuhan. Betapa Kau mengasihi kami. Kau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, yaitu kebenaran-Mu. Dan kami mau menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih buat apa yang kami dengar sore malam hari. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kau mendengar firman Tuhan, kau menyimpan dalam hatimu, kau rindu mengalami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Sekarang pulang di dalam damai sejahtera Bapa, panjang tangan Tuhan Yesus persekutuan dengan Roh Kudus. Hidupmu dan hidupku semakin hari semakin merindukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan itu kebenaran itu semakin menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Dan di mana kita ada menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati.